الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba yang amat sangat ingin beribadah pada hari yang dipilih oleh Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan segala amal lebih daripada hari yang lain. Hari ini disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari ini dipilih hari berkumpulnya segala umat manusia. Tapi ternyata keinginan itu terhalang oleh nyawa yang sudah dicabut dari raga, sehingga dia tidak lagi dikenal sebagai orang mulia karena tubuh hanya menjadi santapan cacing tanah. Tapi sampai hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala masih ada roh di dalam jasad, masih berdetak jantung, masih berhembus nafas. Tak ada yang dapat membalas nikmat Allah itu selain Allah juga yang mengajarkan kita cara membalasnya keluar dari ucapan mulut alhamdulillah. Itu yang kita ucapkan ketika ruh masuk ke dalam jasad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu juga yang disampaikan khatib di atas mimbar. Andai lupa khatib mengucapkan alhamdulillah, maka batallah khutbah. Karena salah satu dari rukun khutbah Jumat adalah mengucapkan alhamdulillah. Afdalul zikri seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalud du'a seafdal doa adalah alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan lidah alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada kesempatan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini diambil dari kata-kata hikmah, man kana yaumuhu khairum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa yang hari kemarin sama dengan hari ini, fahuwa khasir, dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi, siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa mal'un, dia adalah orang-orang yang terlaknat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini kita bersimpuh sujud, hari ini kita berada di tempat yang paling baik, masjid, mendengarkan kalimat yang paling baik, kalamullah, sabda Rasulullah, bersama orang yang paling baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa standar mulia? Apa standar kebaikan? Kalaulah hari ini lebih baik, yang dijadikan standar adalah bangunan fisik, tentu Fir'aun lebih baik, karena dialah yang berhasil membangun bangunan, dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan sampai hari ini berdecak kagum para arsitektur internasional, bagaimana cara membangun piramid yang tak pernah hancur walaupun apa yang terjadi di atas muka bumi Allah. Kalaulah standar kebaikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin,
yang dilihat adalah karena banyak. Kalau banyak berarti baik, maka batallah ayat Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah. Fisik bangunan belum tentu standar kebaikan. Banyak orang belum tentu menjadi standar kebaikan. Maka baik adalah ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sendiri dalam sepi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk Islam Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, belum ada Sayyidatuna Aisyah, Khadijah, tapi ada rasa takut di dalam hati kepada Allah. Maka itulah yang menjadi standar orang baik atau tidak baik. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, sel ovum, thumma nabtalihi, kami uji dia, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik, membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi ketika dia ada rasa takut dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya. Allah berikan dia, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan 2 surga. Di dunia sudah berada di dalam surga. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah kalian di taman surga itu. Ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada surga di dunia? Ada. Majalisus zikir, majlis-majlis zikir. Ketika mendengar kalimat Allah disebut, ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang, ada rasa takutmu kepada Allah, bersyukurlah, berarti kau lebih baik daripada hari kemarin. Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja, tak masuk ke dalam, perlu kau pikirkan, ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan. Orang sakit belum tentu dimurkai Allah. Ma asaba min musibatin, apa yang terjadi musibah, yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di alam semesta, boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Penyakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, belum tentu laknat. Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala walau sedikit pun. Di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki? Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau sudah hati terkunci, maka dia akan menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, kalau sudah telinga tersumbat, maka dia akan menjalar ke mata. Wa ala absarihim ghishawah, di mata mereka ada pembalut penutup, sehingga telinga tak lagi berfungsi, sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran. Sempurnalah penderitaan. Summum bukmun amyun, peka, tuli, bisu, telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran. Berapa banyak menemukan orang susah, tapi tak bersusah hati melihat orang susah.
Berapa kali mendengarkan pekik tangis teriakan orang miskin, tapi tak ada rasa simpati dan empati. Kenapa? Telinga sudah tersumbat, mata sudah tertutup. Summum, bukmun, umyun, fahum. 2 kali diulang. La ya'qilun, mereka tak pernah mau berpikir. La yarji'un, mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita bersihkan yang segumpal itu dengan menjawab seruan azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita usahakan dia masuk ke dalam hati. Kita masuk ke dalam tempat berwudu, kita basuh kedua tangan. Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari tangan. Saat dimasukkan air ke mulut dan ke hidung, keluarlah dosa-dosa lidah. Saat air dibasuhkan ke muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Saat air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Fisiknya bersih, batinnya ikut bersih, tapi dia tetap katakan kepada Allah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengakuan kepada Allah, mengaku di hadapan Rasulullah. Setelah itu memohon, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kemarin aku tidak baik, hari ini aku ingin menjadi orang baik. Masukkan aku ke dalam orang-orang yang baik. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur, dari merasa diri lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Waj'alni minal mutatahhirin, masukkan aku ke dalam orang-orang yang mensucikan hati ya Allah. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bersimpuh sujudlah di hadapannya. Saat itu kau menjadi orang yang baik daripada hari kemarin. Walaupun di daerahmu kau termasuk orang yang miskin, walaupun di daerah lingkunganmu kau termasuk orang yang tak ada kuasa, tak ada jabatan apa-apa, tapi di hadapan Allah, ja'alnakum khalaqnakum min nafsin wahidah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia akramakum indallah atqakum, orang yang paling takut, orang yang paling ada rasa khawatir di dalam dirinya. Apakah aku termasuk hamba yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu terucap dari lidahnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang ku maksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Apapun yang kulakukan, apapun jabatan yang aku ada di dalamnya, maka sesungguhnya itu untuk mencari ridhamu ya Allah. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Allah meridainya. Tapi kita hanya baru berkata tadi pagi, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, wa bil Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai panutan, sebagai ikutan. Kita hanya baru dapat berkata, tapi status itu masih dalam genggaman qudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melakukan itu, sesungguhnya kita sudah lebih baik daripada hari kemarin. Krisis ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan berangkat dari person-person, pribadi-pribadi. Kalau pribadinya baik, maka muncullah keluarga yang baik. Keluarga kecil yang baik, akan lahir masyarakat kecil yang baik. Masyarakat kecil yang baik, akan muncul masyarakat besar yang baik. Bila kita lihat ada masyarakat besar tidak baik, terlalu banyak yang mencaci maki, sumpah serapah, sesungguhnya itu adalah nilai dari person-person, pribadi-pribadi yang tidak baik. Perbaiki diri, ibda' binafsik, ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindakan, mulai dari diri sendiri. Kita yang memulai, dari mulai diri, sejak itu dari orang-orang terdekat,
Itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan pada kerabat-kerabatmu, sahabat-sahabatmu. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Oleh sebab itu, bila kau pakai dia menolong agama Allah, maka kau sudah menjadi orang terbaik. Salat duha baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak SD pun bisa salat duha. Membaca Al-Quran baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak TK pun pandai membaca Al-Quran. Salat, membaca Quran, puasa sunat baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik tidak bisa dilakukan semua orang. Siapa itu? Mengeluarkan perda syariah,